Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Jaka, kita mau mencoba mendengarkan dulu pendapat dari pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani yang saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon, Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat pagi. Ibu. Bang Ray, kita melihat beberapa tahun ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian itu dengan sangat cepat mengungkap beberapa hoax yang kalau sampai tidak terungkap kelihatannya sangat berbahaya bagi bangsa ini. Pertanyaannya, apakah hoax ini memang akan terus bermunculan atau memang benar-benar bisa ditekan begitu rupa, Bang Ray? Kalau akan terus bermunculan, dugaan saya iya ya. Ini kan tinggal sebetulnya pembuktian apakah ini dilakukan secara sistematis, sengaja begitu ya, atau ya dilakukan secara individu-individu tanpa koordinasi, misalnya begitu ya. Makanya kan coba kita lihat dalam beberapa waktu ke depan, dalam beberapa kasus ya, kalau ternyata hoaxnya sudah tidak ada, kan mungkin kita akan mengatakan memang ini apa namanya ya, kreativitas individu-individu, kan kira-kira gitu ya. Tapi kalau tetap berulang ya, yang nuansanya ingin mendelegitimasi pelaksanaan pemilu gitu, ya saya pikir polisi perlu kita dorong untuk mencari tahu apakah ini memang dilakukan secara sistematis, terencana begitu ya, terkoordinasi, untuk tujuannya mendelegitimasi pelaksanaan pemilu. Gitu. Peningkatan hoax ini Bang Ray memang karena menjelang pemilu saja, seputaran pemilu, atau memang akan terus seperti ini? Ya kalau konteksnya dengan pemilu tentu saja menjelang pemilu ya. Tapi kalau dalam konteks umum saya pikir hoax kan terjadi juga di mana-mana ya. Bukan hanya soal berkenaan dengan pemilu gitu ya. Nah tetapi masalah di kita ini kan sekarang kan kalau ada suasana juga di masyarakat kita yang terlihat tidak terlalu penting benar atau tidak gitu. Yang penting itu sesuai dengan pikiran dia atau tidak. Gitu. Jadi ada yang saya mau katakan itu ada konsumen yang begitu senang juga mengkonsumsi berita-berita hoax gitu. Nah jadi dua hal inilah ketemu gitu. Di satu segi ada konsumennya yang tidak terlalu peduli apakah itu benar atau tidak, yang penting sesuai dengan pikirannya gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan ada yang menginginkan peredaran hoax itu demi kepentingan dirinya sendiri. Gitu. Bang Ray, kalau kita berharap konsumen atau masyarakat yang menerima hoax ini lebih cerdas, itu kan butuh waktu ya, kayak sepertinya tidak cepat. Tapi di sisi lain kalau kita bisa memangkas habis suplai dari hoax ini, itu kan harusnya bisa memberikan perubahan. Kalau begitu, apakah memang polisi ataupun penegak hukum yang lain selama ini masih kurang keras menindak para pembuat hoax sehingga kemudian hoax-hoax ini tetap bermunculan, atau seperti apa menurut Anda? Saya pikir kalau dalam konteks pemilu ini kita layak justru memberi apresiasi kepada polisi ya, gitu. Karena mereka cukup bagus untuk melakukan tindakan yang bersifat preventif. Tapi maksud saya ujung dari pengusutan ini kan kelihatannya hukumannya tidak membuat efek jera bagi orang-orang lain karena muncul lagi hoax yang lain, muncul lagi hoax yang lain. Bagaimana, Bang? Betul, makanya sejatinya kalau konteksnya lagi-lagi pemilu ya, bagus tuh kalau tidak berhenti hanya pada sekedar aktor gitu. Tetapi juga perlu dicari siapa sih sebetulnya inti dari persoalan ini gitu. Kalau berkaca dari 2014 itu kan memang sudah terbukti kan sekarang bahwa berbagai fitnah, black campaign, hoax itu diproduksi untuk kepentingan pelaksanaan pemilu gitu. Untuk mendelegitimasi seseorang gitu. Nah di sini kita berharap polisi melakukannya sehingga sebelum final yaitu tanggal 17 semua peredaran hoax yang berkaitan dengan pemilu sudah bisa terhenti. Gitu. Baik, terima kasih Bang Ray Rangkuti. Semoga kita tidak ketemu lagi hoax, walaupun mungkin itu juga harapan yang agak susah begitu ya. Terima kasih Bang Ray Rangkuti sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Bang. Pagi Bu. Mas Jaka, pertanyaannya adalah tadi sama seperti mungkin narkoba atau prostitusi seperti yang sedang ramai dibicarakan. Ini kan ada supply dan ada demand. Ketika supply hoax itu terus ada, bertemu dengan seperti tadi kata Bang Ray, demand para konsumen kita, masyarakat yang punya smartphone tapi kurang smart mungkin, yang kemudian dengan enak menelan hoax itu begitu rupa. Nah, kalau kita berharap masyarakat bisa tersadarkan butuh waktu. Bagaimana caranya memerangi hoax ini? Ya, salah satunya tentu saja penegakan hukum yang lebih tegas. Artinya kita ya mengapresiasi lah langkah polisi yang
dengan cepat menindak kasus-kasus hoax, termasuk soal 7 kontainer surat suara ini. Cuman yang pasti bahwa hoax ini akan terus terjadi. Akan terus terjadi karena supply-nya ada, demand-nya juga ada. Ada penelitian survei terbaru yang menarik dari indikator bahwa sebenarnya kan untuk pilpres itu kan sebagian masyarakat itu kan sudah memiliki referensi pilihan. Artinya sudah punya pilihan siapa yang akan dipilih. Nah, di antara dua pihak, antara nanti yang memilih Pak Prabowo atau memilih Pak Jokowi, itu masing-masing punya sikap terhadap hoax yang setengah-setengah. Mereka menerima hoax ketika hoax itu menguntungkan sesuai dengan keinginan. Tapi dia akan menentang habis-habisan ketika dia hoax itu merugikan pilihannya. Walaupun mungkin hoax itu jadi benar gitu. Jadi mereka sebenarnya sadar bahwa ini hoax, tapi ketika mereka bisa menerima ketika itu menguntungkan pihaknya. Jadi tidak peduli kebenaran dari berita itu. Iya, betul. Saya pikir hasil survei ini merupakan fenomena yang yang sangat memprihatinkan, dan ini tidak bisa kita biarkan terus berlarut-larut, termasuk salah satunya tadi harus menegakkan hukum yang lebih tegas, kemudian juga pendidikan, literasi segala macam itu harus betul-betul ditingkatkan. Dan yang paling penting adalah kita tidak jemu untuk mengingatkan pada elit-elit politik untuk tidak menggunakan segala cara demi memburu kekuasaan, termasuk dengan menggunakan hoax. Kalau kita lihat hoax menjelang pilpres ini kan semakin meningkat. Tadi kita bahas dari bulan ke bulan terus meningkat, dan itu hoax biasanya yang berkaitan dengan politik. Dan terkhusus lagi lebih terkait dengan soal pilpres. Artinya apa? Bahwa suplai hoax terhadap pilpres ini terus-menerus diproduksi, dan kita khawatir ketika suplainya itu tidak terhentikan, ya akhirnya publik lama-lama antipati atau paling tidak bahkan bisa menerima itu sebagai sebuah kewajaran. Dan saya pikir ini sebuah masalah yang tidak bisa kita hindarin. Tapi yang paling penting juga bahwa kita perlu mengingatkan kepada publik bahwa jangan main-main dengan hoax. Karena seperti diungkapkan misalnya kemarin Pak Wiranto, bahwa siapapun yang melakukan hoax itu pasti akan ketahuan. Karena polisi sudah memiliki alat yang sangat canggih, termasuk dengan Pak Bagus ini. Bagaimana mereka sudah membuang handphonenya, mereka sudah membuang SIM card-nya, juga sudah menutup akun medsosnya, tapi tetap saja ketahuan. Dilacak. Artinya jejak digital itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dan kita betul-betul menghimbau kepada semua pihak, terutama masyarakat, untuk tidak larut dengan hoax, karena pasti akan ketahuan dan harus berurusan dengan hukum. Kalau memang yang paling efektif harusnya sih menyadarkan masyarakat. Caranya seperti apa ya yang bisa cukup efektif membuat para pengguna telepon pintar ini benar-benar pintar juga untuk menyikapi apa yang dibacanya di telepon pintarnya? Ya, saya pikir itu butuh waktu ya, karena kalau kita lihat di Amerika saja yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dari kita, itu waktu 2016 juga termakan hoax. Akhirnya dia menyesal sekarang karena dia memilih Donald Trump. Kemudian juga di Singapura ada sebuah penelitian juga yang menyebutkan 1 dari 5 penduduk Singapura itu tidak tahu bahwa berita itu hoax, tapi dia menganggapnya sebagai kebenaran. Padahal di Singapura ya, yang tingkat pendidikannya tinggi. Maka ini kejamnya media sosial sebenarnya, ya itu bisa menjadi perangkap bagi peradaban kita, karena ya dia dengan mudah menyebarkan berita kebohongan, tetapi celakanya lagi publik juga tidak sadar bahwa mereka sebenarnya dibohongi. Ada yang mengatakan begini, Mas Jaka, ya sudah kalau begitu kita tiru saja yang dilakukan Tiongkok, karena mereka juga apalagi penduduknya banyak sekali dan susah untuk mencegah dari awal, mereka lakukan sensor. Betul. Nah, tapi ada yang bilang loh itu kembali ke masa lalu. Bagaimana pemikiran itu akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita pikirkan bagaimana sensor itu bisa efektif atau tidak, kita akan mencoba mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan Pak Abdul Rahman di Batam, Kepulauan Riau. Pak Abdul Rahman, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi.